Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Thohir, mahasiswa Stidken Indramayu dari Prodi BKI. Dan di samping saya ada rekan saya yaitu Saya Sri Hadi, mahasiswa Stidki NU Indramayu dengan Prodi BKI. kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang strategi kultural Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Mari kita saksikan presentasi kami. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mengenal terlebih dahulu nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang, nama aslinya Mahmud Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat, nama aslinya Raden Qasim. Yang kelima Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Shadiq. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Prabu, nama aslinya Ainul Yakin. Yang ketujuh Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Said. Yang kedelapan Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Nah, nomor 9 yaitu ada Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Nah, setelah kita mengenal atau mengetahui nama-nama Wali Songo beserta dengan nama aslinya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi kultural Wali Songo dalam penyebaran agama Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa atau di tanah Jawa. Wali Songo mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka mengadopsi kebudayaan dan tradisional lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi strategi ini Wali Songo menyatukan kebudayaan lokal dengan nilai-nilai Islam. Jadi mereka terus mempertahankan budaya-budaya atau tradisi yang sudah ada pada saat itu. Meskipun mereka sudah menjadi mayoritas dan mempunyai kerajaan-kerajaan Islam, Raden Patah, Raja Demak pertama, sebagaimana dikutip Abdurrahman Mas'ud, menerbitkan kebijakan untuk melindungi kebudayaan lokal sehingga sejarah mencatat bahwa masyarakat Muslim di masa itu dapat hidup bersama secara rukun dengan semua masyarakat lokal dengan berbagai latar belakang tradisi, budaya, dan agama. Jadi singkatnya seperti ini. Masyarakat Muslim di bawah kepemimpinan Wali Songo ini menghormati kebudayaan lokal yang sudah ada dan berkembang bersama dengan kebudayaan Islam. Wali Songo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan lokal tersebut untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, nilai-nilai Islam dipromosikan dengan instrumen budaya lokal. Di sini perlu diungkapkan ada tiga contoh strategi budaya yang dikembangkan oleh Wali Songo, yaitu yang pertama ada arsitektur masjid sebagai representasi tatanan sosial egaliter. Yang kedua ada strategi budaya wayang sebagai sarana membangun teologi umat. Dan yang terakhir ada kreasi seni Islam dalam budaya lokal. Nah, masuk ke strategi budaya yang diterapkan oleh Wali Songo. Yang pertama ada arsitektur masjid sebagai representasi tatanan sosial egaliter. Arsitektur masjid dapat dipandang sebagai bentuk adopsi dari konsep masjid yang ada di Timur Tengah dengan wihara, pura, dan candi. Setidaknya ada 3 entitas arsitektur masjid yang perlu dielaborasi, yakni atap masjid bersusun 3, bentuk pustaka dan bentuk menara. Model arsitektur masjid yang demikian itu tidak ditemukan di negara asal Islam, yakni Saudi Arabia, khususnya
dan Timur Tengah pada umumnya. Nah, inilah contoh atau gambaran dari arsitek-arsitek pada zaman atau pada masa Hindu-Buddha. Nah, contoh yang pertama yaitu ada gambar vihara. Nah, yang contoh yang kedua itu bergambar pura. Yang ketiga itu dinamakan dengan candi. Bisa kita lihat tiganya tersebut merupakan karakteristik arsitektur masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu. Masih berkaitan tentang arsitektur masjid. Nah, yang pertama ada atap masjid yang tersusun dari atas 3 lapis atap tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Masjid Agung Demak. Nah, kita lihat Masjid Agung Demak dan masjid-masjid lainnya dapat dipandang sebagai bentuk adopsi dari pura. Dalam tradisi Hindu yang syarat dengan kelas sosial, jumlah susunan atap setiap pura menunjukkan orang yang membangun dan komunitas yang berhak menggunakannya. Pura beratap susun 11 adalah pura yang dibangun oleh raja besar, yaitu raja yang mempunyai daerah taklukkan dan hanya boleh digunakan untuk beribadah bagi para raja dan kalangan bangsawan. Pura dengan atap bersusun 7 menunjukkan bahwa pura tersebut dibangun oleh raja atau bangsawan. Jadi pura dengan atap yang bersusun 7 itu bahwasanya yang menunjukkan bahwa pura tersebut itu dibangun oleh raja-raja bangsawan dan hanya digunakan untuk para raja dan bangsawan saja. Pura dengan atap bersusun 3 adalah pura yang dibangun oleh rakyat biasa dan digunakan sebagai tempat mereka beribadah. Pura model ini bisa jadi dibangun oleh raja atau bangsawan, tetapi ia dipergunakan untuk ibadah rakyat jelata saja. Nah, arsitek yang kedua, arsitek masjid mustaka. Masjid yang berbentuk seperti nanas adalah khas Indonesia. Hal ini bisa merupakan model dari arsitektur pura atau vihara dalam budaya Jawa. Nah, jadi kalau masjid yang berbentuk seperti nanas itu adalah salah satu ciri khas Indonesia. Itu merupakan model dari arsitektur pura atau vihara dalam budaya Jawa. Nah, Wali Songo ini menerapkan masjid berbentuk nanas itu mengikuti arsitek pura atau vihara di dalam budaya Jawa. Saya menduga bahwa pustaka yang berbentuk setengah lingkaran dengan atasnya lancip itu berulang ditemukan di akhir abad 18 di Indonesia setelah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, kuat dan mempunyai hubungan langsung dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Masjid dengan model pustaka setengah lingkaran tersebut utamanya terdapat di Aceh. Adapun masjid di Jawa masih didominasi oleh model pustaka berbentuk nanas sampai di pertengahan abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur masjid sebagai pusat pengembangan komunitas Muslim dirancang oleh Wali Songo. Sesuai dengan budaya setempat, Wali Songo Wali Songo tampaknya tidak khawatir bahwa mustaka yang bergaya pura atau vihara tersebut akan menghilang identitas Islam. Nah, masih berkaitan tentang arsitektur masjid. Selanjutnya yaitu menara-menara masjid yang dibangun pada masa Wali Songo maupun masa setelahnya. Ini adalah sangat khas dengan budaya Jawa. Bahkan menara masjid Sunan Kudus itu memanfaatkan menara dari bekas menara pura. Nah, jadi kita bisa simpulkan semuanya bahwa strategi Wali Songo ini dalam arsitektur masjid itu membuktikan atau mempertegas sikap adaptif Wali Songo terhadap budaya masyarakat setempat. Jadi dalam strategi arsitektur masjid ini itu Wali Songo tidak membuang sama sekali budaya-budaya ada pada waktu itu.
Masuk ke strategi kultural selanjutnya. Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam atau Islamisasi di tanah Jawa itu melalui pewayangan. Nah, wayang itu sebagai sarana untuk membangun teologi dan konstruksi sosial. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu Buddha yang diadopsi Wali Songo sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Bahkan kesenian rakyat tersebut dikonstruksi Wali Songo dengan teologi Islam sebagai pengganti dari teologi Hindu. Sampai saat ini, pakem cerita asli pewayangan itu masih merupakan kisah-kisah dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu. Wali Songo mengadopsi kisah-kisah tersebut dengan memasukkan unsur nilai-nilai Islam dalam plot cerita tersebut. Pada prinsipnya, Wali Songo hanya mengadopsi instrumen budaya Hindu yang berupa wayang dan memasukkan nilai-nilai Islami untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu, dan tentunya teologi Buddha juga yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh ya, Wali Songo memodifikasi makna konsep jimat kalimat sada yang asalnya berarti jimat kali maha usada yang bernuansa teologi Hindu menjadi bermakna apa? Menjadi bermakna azimah kalimat syahada yang tadinya jimat kalimat syahada, dirubah oleh Wali Songo, dimodifikasi oleh Wali Songo, yaitu menjadi azimah kalimat syahada. Frase yang terakhir merupakan pernyataan seseorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut merupakan spirit hidup dan penyelamat kehidupan bagi setiap orang. Dalam cerita pewayangan, Wali Songo tetap menggunakan term untuk mempersonifikasikan senjata terampuh bagi manusia. Hanya saja, jika perspektif Hindu, jimat tersebut diwujudkan dalam bentuk benda simbolik yang dianggap sebagai pemberian dewa, maka Wali Songo itu mendesaklarasikan formula tersebut sehingga sekedar sebagai pernyataan tentang keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya saja. Ini masih kelanjutan yang tadi ya. Dalam perspektif Islam, kalimat syahadat tersebut sebagai kunci surga yang berarti sebagai formula yang akan mengantarkan manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Maksudnya, mengucapkan kalimat syahadat tersebut dalam perspektif Muslim mempunyai kekuatan spiritual bagi yang mengucapkannya. Hal ini merupakan pernyataan seorang Muslim untuk hidup dengan teguh memegangi prinsip-prinsip ajaran agama Islam, sehingga meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Pemaknaan baru tersebut tidak akan mengubah pakem cerita, tetapi telah mampu membangun nilai-nilai Islam dalam cerita pewayangan. Wali Songo juga menggunakan kesenian wayang untuk membangun konstruksi sosial, yakni untuk membangun masyarakat yang beradab dan berbudaya, untuk membangun arah yang berbeda dari pakem asli pewayangan. Wali Songo menambahkan dalam cerita pakem pewayangan dengan plot yang berisi visi sosial masyarakat Islam, baik dari sistem pemerintahan, hubungan tetangga, hingga pola kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi. Untuk tujuan tersebut, Wali Songo bahkan memunculkan figur-figur yang baru yang sebenarnya itu tidak ada dalam kisah asli Mahabharata ataupun Ramayana. Figur-figur yang paling dikenal luas adalah Punakawan yang berarti mentor yang bijak bagi para Pandawa. Wali Songo banyak diperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam, akidah, syariah, dan akhlak melalui plot cerita yang dibangun berdasarkan perilaku Punakawan tersebut. Berikut nama-nama Punakawan sendiri itu yaitu yang pertama ada Semar, yang kedua ada Nalagareng, yang ketiga ada Petruk, dan yang terakhir Bagong. Sebagai satu kesatuan sebenarnya mempresentasikan karakteristik kepribadian Muslim yang ideal. Kita jelaskan satu persatu. Semar sebagaimana dijelaskan berasal dari kata ismar yang berarti seorang
seseorang yang mempunyai kekuatan fisik dan psikis. Ia mempunyai representasi seorang mentor yang baik bagi kehidupan kita, bagi para raja maupun secara umum. Selanjutnya yaitu ada Nala Gareng. Nala Gareng itu berasal dari kata Nala Korin yang berarti seorang yang mempunyai banyak teman. Ia merupakan representasi dari orang yang supel, tidak egois, dan kepribadiannya menyenangkan sehingga ia mempunyai banyak teman. Yang ketiga, Petruk. Petruk merupakan kependekan dari frase Fatruk Masiwallah yang berarti seorang yang berorientasi dalam segala hal tindakannya kepada Tuhan. Ia mempresentasikan orang yang mempunyai konsen sosial yang tinggi dengan dasar kecintaan pada Tuhan. Nah, yang terakhir Bagong. Bagong itu berasal dari kata bago yang berarti menolak segala hal yang bersifat buruk ataupun jahat, baik yang berada di dalam diri sendiri maupun di dalam masyarakat. Karakter-karakter punakawan tersebut itu cukup mempresentasikan aspirasi Wali Songo tentang kepribadian seorang muslim dengan segala macam kedudukannya. Seorang muslim harus bersifat kuat kepribadiannya, berperilaku bijaksana, bersandar kepada Tuhan, bersosialisasi dengan baik, mempunyai kepedulian yang tinggi atau sosial yang tinggi, memberantas kemungkaran dan lain sebagainya. Yang prinsipnya seorang muslim harus mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, Tuhan dan alam semesta. Ya, yang selanjutnya strategi yang diterapkan oleh Wali Songo, strategi kultural yang diterapkan oleh Wali Songo pada masyarakat Jawa yaitu melalui kreasi seni Islam yang bernuansa budaya lokal. Kita lihat, jika dilakukan inventarisasi secara intensif, maka akan ditemukan banyak bentuk kreasi budaya Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo dalam rangka menyesuaikan Islam dengan budaya setempat. Jadi menyesuaikan dengan budaya yang ada waktu itu. Dari sisi kesenian kita dapat mencatat kreasi Wali Songo yang berupa tembang macapat, lagu-lagu pujian keagamaan, lagu-lagu dolanan, dan bentuk permainan untuk anak-anak dan remaja. Wali Songo mengembangkan lirik dan langgam tembang-tembang macapat yang sudah dikenal dan berkembang luas di masyarakat. Hanya saja Wali Songo turut memberikan nilai-nilai Islam melalui isi dari tembang tersebut. Di antara langgam macapat yang dirilis oleh Wali Songo adalah Gambu, Sinom, Mijil, dan Dangdang Gula. Wali Songo juga itu menciptakan lagu-lagu pujian keagamaan dengan model lirik yang semacam lagu Pelipur Lara atau Uyon-Uyon. Seperti apa? Seperti Ilir-Ilir dan lain sebagainya. Bagi masyarakat umum, untuk anak-anak dan remaja, Wali Songo menciptakan lagu-lagu dolanan juga. Seperti apa? Seperti Geblak-Geblak Suweng dan Jamuran. Mereka juga menciptakan model permainan atau dolanan untuk anak-anak dan remaja seperti Citung Dangdang, Rempolo, Kandang, dalam banyak hal. Permainan tersebut dimainkan dengan disertai menyanyikan lagu dolanan. Lagu-lagu dan mainan tersebut itu banyak dilakukan di sekitar masjid sehingga mendekatkan remaja dan anak-anak kepada masjid. Di samping itu, lagu dolanan, model-model permainan maupun lagu macapat yang dirancang secara filosofis sehingga mereka mempunyai nilai pedagogis. Dalam perspektif ini, ketika anak-anak bermain dan menyanyikan lagu-lagu dolanan ataupun orang dewasa, sebagian melantunkan lagu-lagu macapat mereka sebenarnya sedang mempelajari atau memahami dan meresapi sebagian dari ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam elemen-elemen budaya tersebut. Nah, oleh karena itu tidak menjadi masalah jika aktivitas itu dilakukan sekitar masjid yang ketika itu merupakan arena publik dengan multifungsi termasuk tempat kesenian hiburan rakyat. Nah, itu dia presentasi dari kami, penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau
bareng-bareng ya Kang Sri ya. Siap. Kita bahas bareng-bareng. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.